Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Salsabila Temas Praba, NIM J3S 17107, jurusan Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang produk donat kentang. Donat merupakan makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu dengan penambahan ragi, telur, dan gula yang berbentuk cincin atau bulat, digoreng hingga berwarna kuning keemasan. Dalam prosesnya akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan alkohol yang berasal dari proses fermentasi. Gas CO2 yang terbentuk akan ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang. Produk ini memiliki spesifikasi produk antara lain nama produk donat kentang, merek dagang Dotang, tujuan sebagai penunda lapar. Komponen dari produk ini yaitu tepung terigu protein tinggi, kentang, telur, gula, ragi, susu cair, garam, dan margarin. Kemudian jenis kemasan yang digunakan untuk produk ini yaitu plastik vakum. Karakteristik dari produk ini yaitu lembut dan renyah. Untuk kondisi penyimpanan dan daya tahan, produk ini mampu bertahan selama 1 bulan di suhu rendah, yaitu kurang lebih minus 10 derajat Celcius. Teknologi pengolahan yang digunakan dalam produk ini yaitu penggorengan dengan deep fat frying. Penyajiannya yaitu ready to cook. Sasaran konsumen untuk produk ini yaitu umum, dan harga yang ditawarkan untuk produk ini sebesar Rp15.000. Dalam pembuatan donat kentang dibutuhkan bahan yaitu tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, kentang sebanyak 100 gram, telur sebanyak 2 kuning telur, gula sebanyak 40 gram, garam setengah sendok teh, ragi 1,5 sendok teh, margarin 30 gram, dan susu 80 ml. Kemudian alat yang dilakukan dalam proses pembuatan donat kentang yaitu baskom, loyang, piring, mangkuk, sendok, penggorengan, sumpit, dan kain untuk menutupi adonan yang akan diistirahatkan. Deskripsi bahan baku untuk pembuatan donat kentang yaitu pertama, tepung terigu protein tinggi. Penggunaan tepung terigu protein tinggi akan menghasilkan donat dengan tekstur yang lebih lembut dan kenyal karena mengandung lebih banyak gluten. Gluten sendiri bersifat kedap udara, sehingga terigu yang mengandung lebih banyak gluten memiliki kemampuan mengikat udara lebih banyak. Karena itu, terigu ini dapat mengembang dengan baik. Kerusakan tepung terigu secara fisik, kimia, dan biologi antara lain yaitu kerusakan fisik berupa adanya batu di dalam tepung. Kemudian kerusakan kimia yaitu adanya zat pemutih yang terkandung di dalam tepung, dan kerusakan biologi antara lain yaitu terdapatnya kutu di dalam tepung. Kemudian yang kedua, kentang merupakan tanaman umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral yang dapat menggantikan nasi. Kentang memiliki banyak manfaat, yaitu antara lain dapat membantu pengobatan luka pada kulit, mengandung antioksidan yang sebagai radikal bebas, baik untuk pencernaan, dan lain-lain. Kerusakan yang terjadi pada kentang antara lain yaitu kerusakan fisik berupa adanya tanah dan kerikil yang menempel pada kentang. Kerusakan kimia dapat terjadi jika kentang terpapar cahaya akan menghasilkan glikoalkaloid yang bernama solanin yang bahaya jika dikonsumsi, dan kerusakan biologi yaitu adanya ulat pada kentang. Kemudian yang ketiga yaitu telur. Telur yang digunakan dalam pembuatan donat kentang ini yaitu bagian kuning telurnya. Kuning telur mengandung lebih banyak protein dibanding putih telur dan mengandung vitamin yang hanya terdapat di dalam kuning telur. Kerusakan yang terjadi pada telur biasanya berhubungan dengan bakteri Salmonella. Pada umumnya, unggas memang membawa bakteri Salmonella di dalam dirinya, sehingga dapat mencemari telur dan juga memiliki kerusakan fisik yang disebabkan oleh kotoran ayam yang menempel pada kulit telur. Yang keempat, gula pasir. Gula merupakan karbohidrat sederhana berbentuk kristal sukrosa yang akan menjadi sumber energi. Gula pasir terbuat dari sari tebu,
dengan warna putih atau kecoklatan. Gula ini dapat mengubah rasa menjadi manis dan biasa digunakan untuk minuman dan makanan. Kerusakan yang biasa terdapat pada gula yaitu adanya kerikil dan batu, dan juga kerusakan biologi yaitu adanya semut. Yang kelima yaitu garam. Garam merupakan bahan penyedap untuk masakan dan merupakan senyawa netral dengan pH 7. Garam juga digunakan sebagai antibakteri pada kadar tertentu. Kerusakan yang biasa terdapat pada garam yaitu adanya batu kerikil di dalam garam. Kemudian yang keenam yaitu ragi roti. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi dengan bantuan gula. Mikroorganisme yang biasanya digunakan di dalam ragi yaitu bakteri kapang dan kamir. Fungsi utama ragi yaitu untuk mengembangkan adonan. Hal tersebut dikarenakan ragi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Ragi roti biasanya merupakan ragi kering sehingga akan rusak jika penyimpanannya tidak sesuai. Kemudian yang ketujuh yaitu margarin. Margarin merupakan produk turunan dari minyak kelapa sawit dan mengandung lemak tak jenuh yang aman bagi kesehatan. Margarin merupakan emulsi air di dalam minyak yang mengandung tidak kurang 80% minyak dan air sekitar 16%. Margarin memiliki titik leleh yang cukup tinggi, sekitar 37-42 derajat Celcius. Hal tersebut yang membuat margarin aman disimpan dalam suhu ruang tanpa harus takut meleleh. Kerusakan pada margarin biasanya diakibatkan karena terjadinya oksidasi yang menyebabkan ketengikan. Yang kedelapan, susu. Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia, salah satunya yaitu manusia. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan padat. Susu yang baik dan steril saat masih di dalam kelenjar susu. Tetapi jika sudah terkena udara luar, maka susu sudah tidak terjamin kesterilannya. Pada umumnya, susu berwarna putih kebiruan, tergantung dengan pakan ternak yang diberikan. Kerusakan pada susu dapat diakibatkan udara jika susu diletakkan begitu saja, yang akan mengakibatkan mutu susu akan menurun. Kemudian, proses produksi dalam pembuatan donat kentang. Yang pertama, masukkan tepung terigu ke dalam baskom, kemudian tambahkan gula dan ragi, aduk hingga merata. Setelah merata, masukkan kentang yang sudah direbus dan dihaluskan. Kemudian kuning telur dan susu sedikit demi sedikit sekaligus diaduk. Kemudian uleni hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis, tambahkan margarin dan garam, kemudian uleni lagi sampai semuanya benar-benar kalis. Setelah adonan sudah kalis, diamkan atau istirahatkan adonan selama 1 jam. Setelah adonan sudah diistirahatkan selama 1 jam, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buat menjadi bulat-bulat dan letakkan di dalam loyang yang sudah ditaburi tepung. Kemudian istirahatkan kembali adonan tersebut kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit dan setelah adonan sudah mengembang sempurna, maka bolongkan setengah adonan, kemudian adonan siap digoreng. Dalam penjualannya, donat kentang memiliki strategi pemasaran yaitu 4P: produk, place, price, dan promotion. Untuk produk, yaitu produk dotang ini dibuat dengan penambahan kentang sehingga memberikan nutrisi yang baik dan dapat disimpan untuk jangka waktu yang lumayan lama dengan penyimpanan suhu rendah. Kemudian untuk place, produk dotang ini dapat ditemukan di minimarket terdekat sehingga konsumen mudah mendapatkannya. Yang ketiga, price. Produk dotang ini memiliki kisaran harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp15.000. Harga tersebut juga sudah disesuaikan dengan produk-produk lainnya yang sejenis. Kemudian promotion. Promosi yang dilakukan dengan cara pengiklanan di sosial media seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Analisis uji mutu untuk produk donat kentang yaitu uji kimia menggunakan SNI roti 0138401995. Dikarenakan tidak terdapatnya SNI untuk donat sehingga digunakan SNI produk sejenis.
Untuk uji kimiawi, dilakukan uji kadar air dengan metode gravimetri pada produk donat kentang seperti berikut. Pertama, sampel ditimbang pada cawan kering. Kemudian, sampel dan cawan di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, sampel dan cawan didinginkan di desikator selama kurang lebih 30 menit. Lalu, sampel dan cawan ditimbang dan dimasukkan kembali ke dalam oven selama 1 jam. Setelah itu, didinginkan kembali di dalam desikator kurang lebih 30 menit dan ditimbang kembali. Proses tersebut diulangi perlakuannya hingga menghasilkan bobot yang konstan. Kemudian dilakukan uji mikrobiologi dengan pengujian adanya cemaran ALT, E. coli, dan kapak. Di sini saya mengambil salah satu pengujian yaitu dengan uji ALT atau angka lepeng total dengan SNI 1 kali 10 pangkat 6 koloni per gram. Pertama, diambil 25 gram donat masuk ke dalam 225 ml larvis. Dari larvis diambil 1 mili masuk ke pengenceran 10 pangkat min 2. Dari 10 pangkat min 2 diambil 1 mili masuk ke pengenceran 10 pangkat min 3. Dan begitu seterusnya sampai pengenceran 10 pangkat min 6. Dari pengenceran dan larvis tersebut diambil sebanyak 1 mili yang harus di-plating ke dalam media PCA. Kemudian dari media PCA tersebut dilakukan inkubasi selama 2 hari dengan suhu 35 derajat Celcius. Kemudian dapat dihitung ALT-nya. Dilakukan uji organoleptik untuk produk donat kentang ini yang dilakukan oleh 10 panelis dengan uji hedonik dan 2 kali ulangan. Uji hedonik ini menggunakan aplikasi SPSS dengan parameter rasa, aroma, tekstur, dan penampakan. Hasil analisis organoleptik pada parameter rasa menghasilkan nilai SIK yaitu 0,168 yang berarti lebih besar dari SIK alfa 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua sampel dari ulangan 1 dan ulangan 2 memiliki rasa yang tidak berbeda nyata dalam taraf 0,05 atau 5%. Dalam parameter aroma, didapatkan hasil analisis organoleptik pada parameter aroma menghasilkan nilai SIK 0,081 yang berarti lebih besar dari SIK alfa yaitu 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua sampel dari ulangan 1 dan ulangan 2 memiliki aroma yang tidak berbeda nyata dalam taraf 0,05 atau 5%. Kemudian dalam parameter tekstur, didapatkan hasil analisis organoleptik pada parameter tekstur menghasilkan nilai SIK 0,104 yang artinya lebih besar dari SIK alfa 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki tekstur yang tidak berbeda nyata dalam taraf 0,05 atau 5%. Kemudian yang terakhir yaitu parameter penampakan. Didapatkan hasil analisis organoleptik pada parameter penampakan menghasilkan nilai SIK 0,193 yang artinya lebih besar dari SIK alfa 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki penampakan yang tidak berbeda nyata dalam taraf 0,05 atau 5%. Kemudian kesimpulan dari hasil uji organoleptik menggunakan aplikasi SPSS dengan uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan parameter donat kentang antara ulangan 1 dan ulangan 2 tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau yang terlihat jelas, sehingga rasa, aroma, tekstur, dan penampakan dapat diterima oleh konsumen. Berikut merupakan hasil dokumentasi dalam pembuatan donat kentang. Donat bisa ditambahkan topping sebagai pelengkap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.